Halo sobat-sobat semua. Ya, kali ini kita akan lanjut cara menjamper fleksibel LCD agar lebih mudah dan cepat. Hasilnya pun akan pastinya lah lebih kuat. Nah, seperti yang kalian sendiri, bagian ini 1, 2, 3, 4. Kalau aku memakai 4 titik dengan cara keriknya ya yang lumayan panjang. Seperti ini, lumayan panjang lah. Sebenarnya ini ada fungsinya, kenapa saya panjangin, sengaja lah supaya agak panjang begini. Tujuannya itu, ini kan ukuran untuk apa ya, kabel jumpernya, supaya tempat menempelnya di fleksibel itu dia agak panjang lah, jadi lebih kuat ceritanya kan. Bagian sini ini jadi lebih panjang, lebih kuat. Nah, kalau misalnya modelnya seperti ini, maksudnya kita enak lah nyoldernya. Maksudnya kan ini jalur pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah, kalau selesai sampai 4 kan kita bisa naik lagi ke sini. Jadi kita tidak perlu pusing lah ceritanya. Makanya itu dia hasilnya lebih rapi. Hmm. Dan kalau untuk alat keriknya ada di videoku sebelumnya, bisa kalian nonton sendiri hasilnya. Nah, kalau ini untuk pengerikannya, maksudnya untuk posisinya lah ceritanya, posisi yang menurutku bagus. Kalau misalnya untuk 3 sih menurutku agak sempit kan. Kalau 3 coba kita hitung, kalau misalnya 3, 1, 2, 3, jadi jaraknya ini dengan ini maksudnya sedikit lah. Jadi kalau agak renggang, cuma kita pakai 4 4 apa namanya ya, 4 titik kan lebih lebih luas lah dibanding kalau cuma 3. Kalau cuma 3 berarti cuma di sini. Waduh, jarak antara ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, maksudnya sempit kan. Jadi kalau 4 kan ya lumayan lah, kita tidak bakalan terganggu. Dan ini yang hal yang pertama dilakukan itu harusnya, menurutku kan harusnya seperti ini supaya lebih enak. Harusnya seperti ini. Kenapa? Ini kan sudah dikerik. Habis dikerik itu langsung ditambahkan timah seperti ini. Ditambahkan timah seperti ini. Nah, kalau habis ditambahkan timah kan, waduh, apa ya, kayak sudah enak lah. Dan bagian ujung, dan yang kedua itu bagian apa ya, bagian kabel jumper, bagian ujungnya yang ingin ditempelin di sini, bagian ujungnya itu maksudnya kerek-kerek dulu sedikit pakai solder, maksudnya tempelin juga timah supaya lebih enak nempelnya bagian situnya, bagian ujungnya kabel jumpernya. Nah, untuk hasilnya sih sudah lumayan banyak sih yang ku jumper. Nah, ini jumper semua ini ini Oppo apa ini Oppo 3S 1 juga, ini Oppo A5s, ini sudah jadi berapa. Nah, kalau untuk bagian potongannya, saranku bagian sini, ini kan apa ya, nah lihat sendiri. Dan untuk bagian ini, nah bagian itu digunting, maksudnya jangan biarkan baku sambung, jangan sampai konslet di sini. Bagian sini jangan sampai konslet kan, bagian itunya dipotong supaya enak, maksudnya supaya tidak konslet lah istilahnya. Nah, begini hasilnya kalau 4. Kalau kita pakai 4 kita lebih leluasa, dalam dunia penjamperan. Susah sih karena tidak ada yang pegang. Sabar, aku kasih lihatkan contoh lagi. Contoh yang harus supaya lebih enak jumpernya itu. Lupa aku siapkan tadi, aduh. Ini kan pakai 4 titik, kan kendara titiknya ada 4. Nah, contohnya ini kan, contoh ini kabel jumpernya, mana kelihatan kah? Ya, ini. Nah, contohnya ini kabel jumper, mana ini kabel jumpernya. Ini kabel jumpernya, bagian ujungnya ini, yang ini lebih bagusnya itu
dikerik pakai solder panas ceritanya kan, jadi tinggal ditempel di sini jadi enak lengketnya. Maksudnya supaya kuningan kuningan jam kuningannya ini dia kayak timah juga sebenarnya sih, usahakan seperti memutih lah. Kalau misalnya begini modelnya kan dia masih agak susah menempel, tapi kalau dikerik-kerik sedikit maksudnya dari solder panas, bukan dikerik sih istilahnya, itu cuma dipanas-panasin supaya muncul sedikit kuningannya, enak itu nyoldernya, maksudnya gampang lah nempelnya. Nah, coba kalian lihat bagian ini. Kalau misalnya dia agak panjang, keriknya agak panjang, dia tuh jumperannya maksudnya agak panjang, otomatis dia akan lebih kuat. Nah, ini kan panjang semua, panjang panjang panjang, dan sengaja maksudnya tadi ini saya jumper, sengaja tidak saya selesaikan semua untuk maksudnya supaya lebih jelas gambarnya kan. Nah, coba lihat sendiri kalau misalnya panjang kerikannya, otomatis ini kabel jumper akan lebih kuat, maksudnya tidak mudah copot lah ketika nanti dipasang di apa namanya itu, di frame. Coba perhatikan di sini, ini kan panjang semua, jadi ini kabel jumper dari titik sini ke sini, kabel jumper semua dari sini ke sini, kabel jumper semua, jadi jaraknya itu maksudnya lumayan panjang lah. Daripada kita misalnya kita ambil setengahnya, waduh berarti sedikit sekalian nempel. Kalau misalnya cara keriknya yang pendek, maksudnya kita potong setengah lah, cara keriknya sampai ini, berarti yang kabel jumperan sedikit saja yang nempel di fleksibel. Tapi kalau panjang begini, maksudnya termasuk logikanya kan, kalau panjang begini kita tembusin kabel jumpernya dari sini ke sini, otomatis itu kabel jumper akan lebih tahan begitu. Itu menurut saya, tapi tergantung dari kalian. Kalau mau ngeriknya asalkan nempel, terserah sih, karena maksudnya kan kita punya cara tersendiri masing-masing. Tapi kalau menurut akal pikiran saya, lebih bagusnya itu kalau dipanjangin keriknya, baru ditempelkan timah, langsung di solder, langsung di jumper. Kalau panjang kan pastinya secara logika akal sehat pastinya akan lebih tahan dan kuat. Makanya kalau aku ndak ku pakaikan lem atau apa, maksudnya sengaja ku uji coba kan, dan alhamdulillah belum pernah kembali. Nah, kalau untuk video ini sih sebenarnya ini nih harusnya jadi part satu. Video sebelumnya itu harusnya jadi part 2 nya, maksudnya sambungannya kan. Kan ini ceritanya hal dasarnya. Trik dasar untuk belajar jadi apa namanya? Trik dasar untuk menjadi tukang jumper. Ini menurut saya. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga membantu Anda dalam bekerja.